Ya, kita mulai belajar. Terima kasih Bapak Ibu dari GPPS ya, betul ya? GPPS Bandung. Sebentar saya cek ulang. Dari GPPS, betul ya? GPPS Bandung. Ya, kita akan belajar mengenai kedewasaan ya atau maturity. Nah, yang sampaikan nanti kita boleh kalau mau ada tanya jawab silakan presentasi saja supaya ada waktu kalau lebih bisa untuk jawab mengenai kedewasaan penuh atau kedewasaan. Ya, kita ambil dari Efesus pasal 4 ayat 13 dulu. Sampai mencapai kedewasaan seperti apa? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh seperti apa? Bertumbuh sampai pada kepenuhan Kristus. Jadi itu ukuran kedewasaannya. Nah, kata dewasa di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 ini itu bahasa Yunaninya adalah telios. Telios itu apa sih artinya? Ya, sempurna. Maka kata itu juga ada dalam Yakobus 1 ayat 4. Bisa juga kalau mundur sedikit ke Kolose ya atau di ayat yang lain, maka kata telios ini berkonotasi mencapai tujuan. Jadi dewasa mengandung arti sempurna, utuh, mencapai tujuan. Oke. Nah, hari ini kedewasaan ini saya akan hubungkan ke dewasa sebagai suami dan istri. Karena saya tahu ini adalah couples meeting. Tapi nanti boleh bertanya dewasa sebagai ayah atau ibu ya, walaupun saya tidak bahas. Malah boleh ditanyakan yang tidak dibahas gitu ya. Ya, yang dijelasin udah jelas, mau nanya apa lagi gitu ya. Ya udah nanya aja yang belum dijelasin. Gitu ya, boleh. Jadi tentang kedewasaan sebagai pelayan ya boleh juga gitu ya, tapi bicara kedewasaan, jangan tanya perpuluhan atau ulu hasil atau buah sulung ya, atau jangan tanya akhir zaman ya, di luar tema ya, tapi kedewasaan boleh diperluas yang tidak disampaikan. Nah, makanya kalau tadi disebutnya juga di Yakobus kata dewasa, maka saya lompat ke Yakobus. Bagaimana mencapai dewasa kalau versi Yakobus? Prosesnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mana bisa ya? Jatuh dalam berbagai pencobaan kok selalu bahagia. Bisa kalau mengerti bahwa pencobaan itu adalah ujian terhadap iman. Untuk apa diuji? Supaya menghasilkan ketekunan. Buat apa tekun? Supaya tekun itu beroleh buah, yaitu sempurna. Kesempurnaan, maturity, kedewasaan. Maturity dalam kitab sebelumnya ya ternyata di Yakobus disebutkan soal mengenai sempurna, telios. Nah, jadi untuk sempurna ini kalau Yakobus berkata bahwa ini adalah lewat proses, yaitu pencobaan. Jadi kalau mau sempurna ya harus mau masuk dalam pencobaan, ujian. Nggak ada orang naik kelas nggak lewat ujian, ya namanya gabrul. Mau naik kelas, mau ya ikut ujian. Ada ujian nggak pernah masuk, bolos, ya nggak naik kelas, ya kan. Jadi ujian bentuknya pencobaan, tapi pencobaan itu untuk ujian. Nah, maka Efesus 1 kembali kepada Efesus ayat 15-nya. Bagaimana kalau kita menghadapi proses-proses itu? Kita harus berpegang pada kebenaran supaya bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kedewasaan itu indikatornya, ukurannya ya atau standarnya bertumbuh ke arah Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Kita tidak akan bisa menjadi seperti Tuhan, tapi kita bisa menjadi seperti Tuhan waktu Tuhan menjadi manusia. Nah, itulah kedewasaan. Teologis banget. Memang ya, tapi kita akan bawa yang teologis ini ke praktis, dewasa sebagai suami dan dewasa sebagai istri. Nah, masih berbicara seperti yang Yakobus ceritakan bahwa kedewasaan itu dicapai lewat berbagai macam ujian yang bentuknya pencobaan. Kitab Roma mendeskripsikan dengan berbeda untuk esensi yang sama.
kedewasaan penuh yang menurut kitab Efesus adalah bertumbuh ke arah Dia, maka kitab Roma juga menceritakan bahwa semua kita ini yang dipilih maka akan jadi serupa dengan Dia. Sehingga Dia itu akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara saat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tapi Roma menceritakan, Roma 8 mundur sedikit satu ayat. Gimana ya supaya kita tuh dewasa seperti Kristus? Maka ayat 28, nggak jauh beda dengan Yakobus. Ya, Tuhan akan mengizinkan segala sesuatu supaya kita menjadi seperti rencana Tuhan, yaitu menjadi seperti Kristus. Ya, jadi Roma 8:28 ini sebenarnya ada urutannya, ada tujuannya. Segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan, gitu ya. Bukan pabrik bangkrut lalu buka trading sukses, gitu ya. Boleh juga, tapi sebenarnya terjadi mendatangkan kebaikan itu kebaikan yang berhubungan dengan proses menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dewasa. Definisinya begitu. Oke. Maka kita simpulkan dulu hal teologis ini. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi sebagai proses supaya kita mencapai gambar diri yang sesungguhnya, yaitu gambar Kristus, dan itulah definisi dari sebuah kedewasaan rohani. Kalau ayatnya dirubah menjadi semacam quote, kalau istilah saya, ya. Nah, sekarang saya mau cerita biar gampang, kesaksian. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, termasuk apa sih yang terjadi sebelum COVID datang, maka millennial kills everything. Millennial dalam arti shifting, digitalisasi yang terlalu cepat. Maka 5 tahun lalu, belum COVID ini, sudah ada analisa bahwa ada 50-an jenis produk, industri, service yang akan bangkrut atau nggak ada lagi, termasuk profesi, karena shifting, digitalisasi yang terlalu cepat. Jadi sebuah bisnis, misalnya di sini yang disebut di nomor 12 agen perjalanan, gitu ya. 5 tahun lagi akan bangkrut gitu. COVID datang nggak sampai 5 tahun, 2 tahun bangkrut gitu ya. Maka proses ini, ramalan-ramalan ini yang 5-6 tahun lalu bikin heboh dalam dunia bisnis, karena saya orang bisnis, saya bukan pendeta ya sebenarnya. Jadi saya ini bukan seorang pendeta, mungkin perlu diklarifikasi. Bukan pendeta, bukan PDM, bukan PDP, bukan majelis, bukan diaken, bukan mengerja, bukan pengurus gereja. Jadi saya ini sebenarnya jemaat biasa. Di gereja saya, di gerejanya Pak Niko, saya ini jemaat biasa. Tidak pengerja, tidak majelis, nggak ikut doa pengerja, karena nggak bisa masuk, nggak punya kartu. Tapi saking banyaknya melayani, maka dipanggil Pak Pendeta. Tapi saya doktor teologi, karena saya dosen di sekolah teologi, ya. Beberapa sekolah teologi saya ngajar, tapi pangkalan datanya di IKB, ya, justru di Balikpapan, sebagai pangkalan datanya. Jadi di Dikti, maka pangkalan data saya ada di sana. Nah, tapi saya bukan seorang pendeta, ya. Bisnis saya ada animasi, ada production house, pabrik, sepatu, grosir, kosmetik, sekarang lagi LSP animasi, ya, Iva Dasyat itu MLM, ada baju, baterai, kosmetik, dan sebagainya. Ya, kalau bicara bisnis, wah macam-macam. Ya, maka menjadi coach bisnis lebih lama daripada menjadi pembicara rohani di gereja, ya, yang orang panggil Pak Pendeta, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan seorang pendeta, nggak ditabiskan, ya, nggak punya surat kependetaan. Nah, kembali kepada cerita saya sebagai seorang entrepreneur, saya buka perusahaan tahun 92 sampai hari ini. Nah, maka pada waktu millennial kills everything ini lalu disambung dengan COVID, menjadi corona kills everything. Ya, termasuk salah satunya usaha saya, salah satunya adalah MLM IVA. Kami punya member 500.000, punya stokis di 220 kabupaten. 2019 sebelum COVID datang, perusahaan kami bangkrut. Padahal perusahaan kami cukup besar, saya nggak berpikir kalau bangkrut. Gimana bisa bangkrut gitu ya? Multi produk, sepatu nggak laku, kosmetik nggak laku, cookware-nya laku. Jakarta huru-hara rame, Papua laku. Jadi kami stokis di 220 kabupaten. 500.000 member, 10% tutup poin aja bulan itu 50 miliar. Padahal fashion, kosmetik itu margin gede banget gitu ya, bisa 20% udah net, potong biaya operasional, potong pajak semuanya, karena MLM itu harus ngitung rabat, nggak boleh ada pembukuan ganda, nanti malah jadi pusing, jadi
orang tidak percaya, maka pajaknya bersih, gitu ya. Sehingga di wilayah Parung, Banten, Tangerang Selatan, kami termasuk kalau diambil 10 besar gitu ya masuk pembayar 10 besar pembayar pajak. Nah, dengan usaha yang sebesar itu kami bangkrut. Jadi 2019 kami bangkrut dan saya rugi kira-kira 140 miliar tahun 2019. Tapi Pak Jarod kan usahanya banyak, betul, masih ada sekolah Happy Holy Kids. Kami punya cabang franchise 66 cabang, termasuk di Bandung ada beberapa cabang di sana itu franchise dari kami. Tiap cabang setor 10 juta, ya banyak juga kali 66 cabang. Tapi tunggu dulu gitu ya. 2020 Covid datang. TKB lulus, TKA naik TKB, playgroupnya nggak ada yang masuk. Playgroupnya jadi TKA. Jadi sejak 2020 sekolah sudah tidak untung lagi. Cabang-cabang nggak bayar franchise lagi. Nah, dia tuh. Jadi tahun 2020 kami mengalami usaha yang masalah ekonomi yang luar biasa. Karena kebangkrutan ini kami tangani dengan sebagai hamba Tuhan. Jadi supplier, pesangon, bayar semuanya. Nah, pegawainya 300. Kalau pabrik pegawainya 1.000 paling 1.000 kali UMR 3 juta cuma 3 miliar gitu ya. Atau mungkin UMR nggak sampai 3 juta kali ya, MR cuma 1,5 juta, pegawainya 1.000 cuma 1,5. Kami pegawai 300, tapi manajer produk, manajer marketing, coach, motivator, wah gaji yang di atas 20 banyak banget. Jadi pesangonnya nggak cukup 20 miliar gitu ya, bayar semuanya. Wah jadi waktu saya bangkrut itu makanya ruginya sampai angka yang cukup tinggi, ludes-des ya. Sampai anak saya mau sekolah semester terakhir karena 3 anak saya di luar negeri, saya jual mobil. Karena 1 anak 1 bulan nggak cukup 50 juta. Wah, waktu perusahaan sukses, ya nggak masalah gitu ya. Kerja 1 bulan bisa hidup 4 tahun. Jadi tiba-tiba bangkrut. Waduh, itu betul-betul, waduh. Itu 2020 kami mengalami yang Tuhan izinkan terjadi. Kembali lagi, ceritanya lagi dulu ya. Nah, sudah sekolah bangkrut, Covid datang, sekolahnya nggak ada untung, gitu ya. Maka yang saya mau ceritakan singkatnya aja, itulah yang bikin saya dewasa. Pak, Bapak rugi banyak banget kok, wajahnya antusias, semangat, tetap melayani, nggak ngambek pelayanan. Nah, itulah namanya dewasa. Ya, kalau orang nggak dewasa kan bangkrut, stres, stroke, mati, gitu ya. Masa puncak karir stroke gitu ya. Jadi kalau orang nggak dewasa gitu ya, waduh saya khotbah di Full Gospel dan cerita kalau rugi 140 gitu, hari itu banyak orang yang tertawa tuh, Pak Jarod, saya udah stres berbulan-bulan, rugi 10 miliar, rugi 500 juta gitu. Hari ini saya bisa ketawa, Pak. Loh, kenapa ketawa? Pak Jarod lebih banyak. Oh, rupanya penderitaanku itu penghiburan ya bagimu ya. Itu Alkitabiah, memang ada ayatnya ya. Paulus bilang, penderitaanku itu penghiburan bagimu. Jemaat mula-mula kan dianiaya, dipukul, digebuki. Tuhan bikin Paulus bukan cuma digebuki, disesah, diajar, masukin penjara. Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan menderita lebih daripada jemaat waktu itu. Jemaat milenial kan nggak ada yang digebuki, dianiaya, dipenjara, disesah, nggak ada. Adanya ditipu 500 juta, ditipu 5 miliar, saya ditipu 10 miliar. Ada yang rugi 10 miliar, saya rugi 100 miliar. Gitu. Jadi saya mengalami lebih daripada jemaat. Saya tanya, buat apa Tuhan saya mengalami begini-begini? Ya biar kamu bisa menghibur gitu. Oh iya, saya ingat ayatnya ada tuh, Alkitabiah Tuhan. Paulus juga bilang penderitaanku itu penghiburan bagimu. Jadi Anda mau nanya soal begini juga boleh. Bagaimana dewasa menghadapi kerugian? Bagaimana dewasa menghadapi keadaan? Boleh ya. Tapi ini sebenarnya hanya prolog saja karena acaranya couples. Jadi kita lanjutkan ke lebih yang kontekstual. Jadi sekarang mulai bicara sebagai dewasa sebagai suami ya. Nah, di sini lebih ke expert saya adalah keluarga. Kalau sebagai suami itu dewasa itu bagaimana gitu ya? Ya Alkitab aja bilang gimana. Tentu banyak soal suami. Wah, bisa puluhan item, tapi saya ambil yang sebagai indikator kedewasaan seorang suami. Nah, Efesus 5 ayat 29 berkata bahwa tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuh dan merawatnya. Nah, ini adalah perikop mengenai suami kepada istri. Jadi istri itu, suami itu, kedewasaan seorang suami itu apa? Mengasuh istri, merawat istri. Saya tekankan soal mengasuh. Ya, biasanya kalau mengasuh itu apa sih? Ya ibu ngasuh anak gitu kan. Nah, malam ini lain ya. Suami itu mengasuh istri. Nah, kapan Kak suami harus mengasuh istri? Kita lanjutkan dulu ya. Atau arti mengasuh dulu, mengasuh dan merawat, gabung jadi satu.
Ya, mengasuh istri kalau istrinya nggak dewasa, saat itulah suaminya harus dewasa. Lah punya istri nggak dewasa gitu ya. Kan memang kadang begitu ya. Suaminya dewasa, istri nggak dewasa. Istri dewasa, suaminya nggak dewasa. Itu namanya menikahi lawan jenis. Loh, saudara tuh menikah dengan sejenis atau lawan jenis? Hah? Saudara kan menikah dengan lawan jenis ya. Makanya saudara rapi, pasangannya nggak rapi, namanya lawan jenis. Saudara sabar, pasangannya nggak sabar sama anak, namanya lawan jenis. Saudara murah hati menikah sama si pelit, namanya lawan jenis. Satunya buru-buru, satunya lelet, namanya menikah lawan jenis. Ya namanya menikah lawan jenis, ya kan? Makanya berbeda, ya. Nggak ada itu tega sama tega menikah, ya. Anaknya mati digebukin bareng-bareng, ya kan? Murah hati sama murah hati menikah, semuanya disumbangin, duitnya habis, ya. Tapi kita nggak temanya soal perbedaan, ya. Tapi saya sedikitlah soal lawan jenis gitu ya. Nah, menyingkapi perbedaan ini dengan kedewasaan. Ya. Ini baru bicara perbedaan. Nah, yang lebih parah kan bukan perbedaan gitu ya. Perbedaan itu umum banget ini menghadapi pasangan yang kekanak-kanaan. Oh, ya kan? Wah, istri saya itu loh, Pak. Aduh, mendingan anak yang main game, Pak. Ini wanita loh, Pak. Nggak peduli dengan masakan, nggak peduli anak bikin PR apa enggak. Pegang gadget aja. Kalau dimarah itu ngambek, Pak. Aduh, persis kayak anak kecil, Pak. Ngambek, Pak. Itu. Istri saya kekanak-kanaan, Pak. Waduh, ngambeknya minta ampun kayak anak kecil. Gitu. Belum lagi loh, Pak. Kalau diajak ngomong tuh nggak pernah nyambung, Pak. Utaknya itu gimana? Maaf saya bicara kasar ya. Utaknya itu loh, Pak. Kalau kan banyak laki-laki itu suami itu ngomong, istriku tuh bodoh banget gitu loh. Saya tanya dulu sama Bapak yang punya istri dalam hati nih, pasti nggak berani amin ini istri di sebelahnya kok ya. Tapi Bapak-bapak yang merasa istrinya bodoh nih ya, nggak usah angkat tangan ya, nggak usah resign ya. Dalam hati aja. Saya tanya Pak ya, atau yang dengar rekamannya ya, Pak, yang Bapak-bapak merasa istrinya bodoh nih saya tanya. Dulu Bapak itu cari istri yang cantik atau yang pintar sih? Yang dicari yang cantik, montok, seksi, menarik. Dapatnya bodoh. Ya berarti nggak salah pilih dong, ya kan? Cari yang pintar dapatnya bodoh, berarti salah pilih. Lah udah cari yang cantik, yang rajin dandan, ini jarang belajar, jarang sinau, ya. Begitu menikah kok bodoh, ya. Lalu dicari bukan yang pintar kok. Jadi kalau setelah dinikahi ternyata bodoh, itu namanya konsekuensi pernikahan. Bapak harus dewasa menggembalakan yang bodoh, ya kan? Orang Jawa bilang ngemong. Kalau Bandung ini susah nggak tahu, saya nggak bisa bahasa Sunda. Panggil tuh Pak Pendeta Solihin itu pandai bahasa Sunda, gitu ya. Nah, pakai bahasa Indonesia aja udah. Jadi kalau pasangannya istrinya itu tidak pinter, ya jangan digoblok-goblokin. Ya kalau istrinya tidak pinter, ya diasuh, dididik. Namanya juga suami itu mengasuh. Suami yang tidak dewasa, wah bukan mengasuh, ngamuk, marah, goblok-goblokin. Lah orang bodoh kok dibodoh-bodohi? Ya tambah bodoh nanti ya kan. Kalau pasangannya bodoh, orang dewasa itu mendidik yang bodoh kayak guru gitu ya, mendidik. Nah, maka mengasuh itu ya, itulah namanya suami yang dewasa. Kalau di sini ada suami yang tidak dewasa, ya tidak mengasuh ya. Mengasuh itu ya mengasuh ya kan, diajari, dimakani. Nah kayak ibu kepada anak aja gitu. Nah itu suami kepada istri. Tugas yang lain udah banyak dikotbahkan. Suami itu kepala, mengambil keputusan, tanggung jawab dan sebagainya. Udah pria sejati udah ajarkan itu ya. Saya ajarkan tanda dewasa aja, mengasuh atau tugas suami itu salah satunya mengasuh. Nah, mengasuh dan merawat digabung jadi satu, jadi menggembalakan. Istri saya itu nggak beriman ya, jadikan beriman. Ya, ada lagi merawat itu tentunya kalau lagi sakit. Pak Jarot, istri saya itu mandiri Pak, masa butuh dirawat tuh? Tak kasih kesaksian aja ya biar gampang. Suatu ketika saya melayani full gospel, tapi full gospelnya itu couples meeting. Wah, ada ibu-ibu maju ke depan kesaksian, dan sambil kesaksian dia lebih banyak menyebut nama saya, gitu ya. Nah, saya dulu paling depan dan jadi pembicara setelah nanti dia bersaksi. Pak Jarot, saya ini wanita yang tough Pak. Lihat mukanya memang betul. Saya membantu istri buka pabrik, Pak. Dan suami saya itu lebih banyak diem, Pak. Jadi dia pegang keuangan. Saya yang mimpin buruh, Pak. Kalau demo 3.000 buruh, Pak, aku yang ngadepin. Wah, memang mukanya sangar, ya kan? Kolerik habis, gitu. Dominan banget. Kalau tagihan macet, Pak, debt collector itu dari orang Ambon, orang Papua, oknum, atau kalau enggak kami pakai angkatan yang waktu jam cutinya kerja sambilan sebagai debt collector perusahaan kami, Pak, gitu. Mayoritas berhasil, tapi kalau itu pun nggak berhasil, Pak.
saya turun tangan Pak, tagih-tagihan. Ini ibu, saudara, wanita, ini istri, ini mimpin buruh, ngadepin demo, jadi debt kolektor. Waduh, saya ini menangani perkara-perkara susah Pak, yang butuh tantangan. Suami saya orangnya teliti, ya biar dia pegang keuangan aja. Tapi kalau yang menghadapi tantangan-tantangan, berantasi segala macam itu saya Pak Jarot. Wis mantap ya. Terus apa nih ceritanya kesaksiannya? Oh begini Pak Jarot. Saya beberapa minggu lalu marah sama suami saya, Pak. Loh, kenapa? Gitu. Saya itu keselak duri, Pak, waktu makan ikan. Sebagai wanita yang tangguh, tentu saya ke rumah sakit sendiri, nggak diantar suami. Saya hamil berkali-kali, dihamili sama dia juga ke rumah sakit sendiri, ke dokter sendiri, melahirkan sendiri, pulang setir sendiri. Saya bilang memang ini wanita perkasa. Jadi waktu saya keselak duri, Pak, saya ke rumah sakit sendiri, Pak. Gitu. Itu jam 10 malam, Pak. Saya tinggal di kota 2 jam dari kota besar yang ada airport-nya. Dan besok jam 6 saya akan berangkat nagih keluar pulau. Dan rumah sakit di kota saya berkata, kami nggak punya alat untuk mencabut durinya, ini cukup besar dan cukup dalam, kami hanya bisa belikan obat anti sakit. Kalau bisa segera ke rumah sakit kota besar untuk dicabut, alatnya ada. Ibu ini mikir, jam 10 ke rumah sakit, sampai sana jam 12, ditangani selesai jam 1, lalu jam 6 harus terbang. Waduh, gimana nih? Dia mengambil opsi, ya sudah, beri obat anti sakit aja, durinya tetap ada tambahan lagi semacam gel yang diharapkan nanti durinya akan melunak selain rasa sakitnya hilang. Dan dia akan tahan menahan rasa sakit itu, lalu dia pulang ke rumah. Gitu. Dan di rumah tuh ya nggak ditanya tuh sama suaminya, sakitnya gimana, durinya gimana, dia mulai jengkel sebenarnya, tapi dia tahan gitu ya. Dan singkat cerita besok dia berangkat terbang keluar pulau untuk nagih. Gitu. Jam 6 berangkat, jam 8 mendarat, jam 9 mulai nagih, jam 10 suami telepon. Wah, dia seneng nih, mulai seneng. Wah, rupanya suami saya perhatian ya, dia telepon. Dan waktu dia telepon, dia tanya, tagihannya untuk apa? Yang dia tanya tuh tagihannya dapat apa enggak? Dia enggak nanya Pak Jarot, dia enggak tanya saya durinya bagaimana, leher saya bagaimana. Saya marah sama suami saya gitu ya. Kok enggak perhatian sama saya gitu. Tak sambil ibunya bersaksi, tak lihat suaminya gendula, senyum-senyum gitu. Oke, Bapak maju, ayo kesaksian gitu ya. Bapak, kenapa Bapak nggak perhatikan istri? Lagi panas loh Pak, wong istri saya tuh demo buruh dihadapi, sakit, kaki berdarah dihadapi. Jadi kalau keselak begini ya pikiran saya toh Pak, ya itu dia pasti sanggup lah. Saya tahu dia sanggup, jadi ya saya nggak tanya-tanya Pak Jarot. Dia itu wanita gagah perkasa, mandiri luar biasa. Kalau ibunya ganti menimpali, betul Pak, aku ini wanita mandiri. Tapi semandiri-mandirinya saya, seperkasa-perkasa saya, sebagai istri wanita, aku tuh yo pengen. Lah kalau mbok pas sakit tuh ya mbok takonono. Mbok kamu tuh bertanya kondisinya bagaimana. Malah nanya tagihannya oleh apa ora. Jadi rupanya mereka berantem, sampai akhirnya suaminya minta maaf. Jadi waktu kesaksian itu sudah pulih gitu ya. Tapi dari situ yang saya dapatkan, dan ibunya juga bersaksi, untuk meneguhkan sesi saya sebelumnya mengenai suami istri. Dan dia berkata, betul yang Pak Jarot ajarkan tuh. Bapak-bapak, dia ibu ini sambil kesaksian, sambil ngasih kesan bapak-bapak kepada para suami-suami. Jangan pikir kalau kamu punya suami yang istri yang mandiri, yang perkasa itu nggak butuh perhatian, nggak butuh dirawat. Terutama lah kalau pas ya namanya sakit, masuk angin, segala macam itu semandiri-mandirinya istri, bapak-bapak. Ya, nih bapak. Rawatlah istrimu. Ya, kalau enggak dalam kondisi normal, minimal dalam kondisi-kondisi di mana dia butuh perhatian. Ya, amin Ibu-ibu. Oke, boleh bilang amin ibunya ya. Jadi tugas Bapak adalah merawat istri, terutama ketika tentunya kondisi khusus. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Nah sekarang suami sebagai kepala, suami yang dewasa adalah mengasuh, merawat atau menggembalakan. Karena suami yang dewasa akan membuat istri bahagia. Istri bahagia membahagiakan suami. Dengan cara apa? Wanita bahagia, hormon estrogennya banyak, libidonya tinggi. Wanita belum menopause masih ada sel telurnya. Tapi kalau dia kecewa suami, kepahitan suami, walaupun sel telurnya diproduksi, masih mens setiap bulan, maaf saya bicara belak-belakan, nggak ada libido. Frigid, apa tuh frigid? Dingin seksual. Tapi wanita yang bahagia, contohnya istri saya, sekarang istri saya di Jakarta, saya lagi di Solo. Jadi saya ini Zoom-nya dari luar kota ya, karena saya pelayanan ke kota Solo. Nah,
Istri saya itu saya 58, istri saya 56, jadi sudah beberapa tahun menopause. Tapi karena istri saya wanita bahagia, nah di masa menopause ini kalau saya harus bicara belak-belakan gitu ya, frekuensi seksual intim kami tidak berkurang, rata-rata seminggu 2 kali. Loh, apa nggak mesra, saudara ya? Dan saya dampaknya apa kalau seksnya rutin? Saya ini 58 tahun, tapi waktu kemarin ulang tahun, saya belum lama, pasti minggu lalu, saya pas ulang tahun, saya tes umur biologis. Jadi Bapak Ibu bisa ke klinik kesehatan, tes umur biologis. Umur saya baru 46. Banyak orang tanya, apa sih rahasianya Pak Jarot? Rugi tetap bersuka cita, banyak ketawa. Gitu. Rahasianya karena jatahnya cukup. Ya. Jadi laki-laki itu marah-marah kalau jatahnya kurang. Maka laki-laki banyak marah-marah. Kalau jatahnya kurang, kortisolnya banyak. Kortisol itu memicu amarah. Ya. Tapi wanita marah-marah kalau saldonya kurang. Makanya bapak kerja yang rajin, kasih istrinya saldo. Ibu yang saldonya banyak, gembira. Gembira kasih jatah suami. Gitu loh ya. Nah, hubungannya adalah ketika suami dewasa, bikin istrinya bahagia. Istri yang bahagia, bikin suaminya bahagia. Jadi, bapak mau bahagia, bikinlah makhluk satu itu bahagia. Karena makhluk satu itu aneh banget, Pak. Gitu ya. Itu makhluk yang berbeda sama bapak. Nah, makhluk perasaan. Jadi suami yang dewasa adalah suami yang membahagiakan istri, gitu ya. Tapi gimana ya suami bisa membahagiakan istri? Ya suami harus punya pergaulan, hubungan dekat dengan Tuhan, ya, dan dengan demikian punya kemampuan ya untuk mengasuh, merawat, menggembalakan istrinya dengan bijak. Sekarang kita teruskan lagi, ya. 1 Korintus 16 ayat 13 berbicara juga soal kedewasaan, terutama kepada para laki-laki. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki yang kuat. Lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Jadi kedewasaan seorang laki-laki itu kalau bisa berdiri teguh, bersikap kuat dalam aneka pencobaan, dan ketika dalam pencobaan, dalam pergumulan, kebangkrutan, atau rugi, kena PHK, kena COVID, segala macam, tetap melakukan segala pekerjaannya di dalam kasih. Nah, nanti kasih kesaksian juga biar gampang ya. Lanjutkan lagi. 2019 rugi 140. 2020 sekolahnya sepi, nggak ada murid baru. 2021 saya rugi gelombang kedua. Gara-gara COVID, maka perusahaan yang sudah bangkrut betul-betul officially secara hukum pilot. Waktu kami bangkrut 2019, jadi 2 tahun yang lalu, kami punya stok dong ya. Bapak Ibu punya toko kelontong, toko fashion, kan perusahaan saya fashion ya. Kalau Bapak Ibu itu supplier spare part, misalnya teman-teman saya tahun 90 saya di Astra dan banyak teman-teman saya keluar dari Astra justru bikin perusahaan suplai ke Astra. Jadi misalnya Astra Otomotif butuh scopeker, butuh apa lagi ya yang diproduksi lokal, dashboard, maka mereka produksi. Itu nggak ada stok. Ada PO berapa, produksi selesai langsung kirim. Nggak punya gudang, hanya punya produksi. Karena begitu selesai langsung dikirim. Wah, itu bisnis yang ciamik gitu ya. Bisnis dengan stok 0 gitu. Tapi kan bisnis begitu kan limited. Bisnis saya fashion. Kayak Bapak Ibu punya toko pabrik, toko sepatu, baju, toko kelontong, omsetnya 10 juta, katakanlah sebulan. Di toko barangnya berapa banyak? Bisa 4 kali lipat udah bagus. Berarti untuk omset sebulan 10 juta, di toko itu barangnya 40 atau di toko dan di gudang jadi satu. Maka kami punya stok 3 kali omset. Itu orang berkata bagus banget Pak. Ada orang lain tuh sampai 10 kali loh. Omsetnya 10 juta, barang di toko dan di gudang 100 juta. Minimal 5 kali lipat. Maka waktu saya bangkrut, di gudang saya itu stoknya ada 128 miliar. Karena kami punya omset 40 sampai 50 miliar sebulan. Jadi kami punya stok 128. Nah, singkat cerita, produk kami itu ada kosmetik, ya, yang ada expired-nya. Ada lagi sepatu, baju, kulit itu ada expired-nya. Maka nggak dipakai saja kulit itu, kalau kulitnya kulit imitasi ya, namanya kulit Korea. Sekian tahun kulit itu retak. Anda bisa bayangin perasaan saya kalau kita bilang sama pegawai gudang. Barang yang rusak kita apain ya Pak ya? Ya terserah Bapak. Kalau mau dibuang, satu truknya, ongkos truknya itu 400.000. Nilainya jangan tanya.
Daripada buang pakai ongkos, udah bakar aja di gudang gitu ya. Bapak Ibu kalau nanya pegawai dijawab begini, perasaannya gimana? Minggu ini kita bakar barang berapa ya yang expired? Ya 200 juta Pak, sedikit lebih kurang daripada minggu lalu kita 300. Nanti minggu depan nanya lagi, minggu ini barang yang dibuang itu yang kosmetik yang expired dibuangin, karena kalau dikasih orang pun nanti malah bikin muka rusak, kita kena tuntutan. Ya 100 juta Pak minggu ini. Itu selama 2 tahun Bapak Ibu. Jadi sejak tutup mulai banyak yang expired 2019 sampai 2021 tiap bulan itu kayak begitu. Singkat cerita 2021 akhirnya kita obral barang. Tapi kita nggak terima orang yang beli di bawah 500 juta. Ya, sampai akhirnya kita dapat yang kakap-kakap yang bisa belinya miliaran per kali order. Singkat cerita, dalam 2021 kita bisa jual barang atau kita menjual barang yang nilainya 128, kita hanya jual 22 saja. Jadi ini muka kayak begini nih, ya, melayani kayak begini nih, antusias kayak begini nih, baru rugi 106 lagi ya, saudara. Makanya ada orang yang tanya sama saya, Pak Jarod, saya bisa dibantu keuangan nggak Pak? Saya ini lagi dikejar-kejar utang Pak. Nggak ada pinjam meminjam, ya kan? Kita berkata apa? Jual barangmu, bayar utangmu, hidup dari sisanya, gitu. Ngapain pinjam-pinjam? Mau bayar utang kok pakai pinjaman? Jual dong. Kamu punya ruko kan? Dijual gitu. Pak, nggak laku Pak. Rukomu harga berapa? Ya 1 miliar sih. Dijual 400 aku nggak? Ya 600 sih ada yang nawar Pak, tapi saya pengen paling nggak 700 lah. 1 miliar 400 nggak dikasih. Saya 128, 22 saya kasih. Hah? Tinggal 1/5-nya tuh. Artinya kalau Anda punya ruko harga 1 miliar, dijual 200. Orang itu udah rugi 1 kali, rugi kedua itu kadang lebih besar lagi. Karena kita punya pilihan. Ya, jual rugi atau dibunuh. Jadi kalau Bapak Ibu itu tanya sama saya, pencobaan sebesar apa yang pernah saya alami gitu ya. Pernah ditodong pistol sama oknum debt collector, pernah mau dikarungin, macam-macam pernah saya alami. Karena saya bukan orang yang kerjanya di menara doa, di gereja, ada sekretaris, punya pendoa syafaat, punya ajudan yang bawain tasnya, gitu. Enggak, kita pedagang, kita pengusaha, kita kerja, walaupun pegawai saya 300 orang lebih, nggak pakai ajudan-ajudanan. Nah, jadi ketika mengalami kerugian, maka 2021 ini kami baru saja rugi yang lebih besar lagi. Karena memang kadang pilihannya tuh ya begitu. Makanya orang tuh harus tanggung jawab. Saya bilang sama kongsi saya, untung saya berdua. Kita bangun perusahaan dengan mulia, kita tutup dengan mulia, semua tagihan kita bayar, pesangon dibayar, kalau harus kehilangan aset kita jual. Bahkan waktu bangkrut 2019 kami ada utang di bank 17M. Makanya kami jual beberapa aset, lalu masih punya stok di gudang, akhirnya kami jual juga dengan harga yang sangat murah gitu ya. Nah, itulah konsekuensi. Kedewasaan seseorang itu kan diuji ketika ada masalah. Ya, lagi duitnya banyak ya senyum, puji Tuhan, haleluya. Ya, orang ateis juga begitu, Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana dewasa menghadapi masalah? Kedewasaan seseorang diuji ketika ada masalah. Kedewasaan seorang suami diuji waktu istrinya kekanak-kanakan. Maka kita perlu belajar menjadi dewasa. Nah, tadi ayatnya berkata apa? Kedewasaan itu kembali kepada ayatnya, saya akan bacakan dulu lalu saya sambung dengan kesaksian ya. Ketika menghadapi masalah keadaan maka berdiri teguh sebagai laki-laki, tetap kuat ya, nggak ngambek, nggak mengeluh, nggak minta doa sana sini. Udah, Anda nggak ada calo doa. Ya, maafkan saya bicara keras, nggak ada calo doa. Tuhan mau dengar Anda berdoa sendiri, nggak ada pendeta sakti. Ya, Anda masih minta doa sana sini, Anda tidak dewasa sebagai orang Kristen. Berdoa langsung pribadi kepada Tuhan. Ya, bersikap sebagai laki-laki. Boleh nggak tapi Pak didoakan? Tentu saja boleh. Tapi saya paling tidak senang doain orang lain gitu ya. Saya akan ajari Anda datang masuk kamar, pintu ditutup dan berdoalah sendiri kepada Tuhan. Tuhan dengar doamu. Gitu. Ngapain pakai calon doa gitu ya. Nah, ini kalau ngajar orang supaya dewasa ya maaf nih agak kasar, agak galak begini gitu ya. Tapi kalau dibaik-baikin begitu ada masalah apa? Oke, saya doakan. Loh, kapan lu dewasanya gitu ya? Dinina bubukkan jadi kayak anak kecil. Memangnya saya pendeta sakti doain saudara gitu ya. Mungkin ada juga yang pengen jadi pendeta sakti gitu ya. Yang mendoain banyak orang. Nah, saya mau mengajarkan Anda menghadapi masalah gitu ya. Selesaikan masalah dan berdoa, nggak perlu pakai calo doa. Anda harus kuat sebagai laki-laki. Nah, ini kan ayat itu ya. Prakteknya itu gimana prakteknya? Nah,
Prakteknya ya tadi, waktu mengalami kerugian begitu, terus gimana tuh? Ya bingunglah saya. Ya. Dalam pergumulan itu, maka firman Tuhan berkata dalam Kolose 4 ini, ya, supaya kita dalam pergumulan itu dikatakan supaya sebagai orang yang dewasa, apa itu dewasa? Berkeyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki Tuhan. Oke, langsung aplikasi. Dewasa itu punya keyakinan terhadap apa yang dikehendaki Tuhan. Oke, kembali kepada cerita. Bangkrut, kan begitu kan? Nah, keyakinan saya apa dong waktu bangkrut? Bangkrut begitu ya, nggak langsung yakin pasti ya. Banyak orang yang bilang, Pak Jarot, pasti Tuhan kehendaki seperti itu. Ada maksudnya Pak. Siapa tahu ini maksud Tuhan, panggil Bapak saatnya full timer Pak. Loh, rugi dong, bukan rugi, mundur dong. Oh, sebelumnya saya udah overtime kok, jadi full time kan mundur ya kan. Sebelum saya bangkrut aja hari Minggu khotbah 3 kali, Sabtu 3 kali, kadang Minggu 4 kali. Sebulan bisa 30 kali. Covid datang. Waduh, paginya khotbah Bandung, siangnya Jakarta, malamnya Singapura. Jadi gara-gara Covid ini kan Zoom gitu ya. Wah, malah hari ini aja udah sesi yang ketiga. Jadi gara-gara Covid ini sebulan saya bisa 45 sampai 50 kali gitu. Cari pendeta full timer, coba tanya sama mereka, khotbahnya berapa kali gitu. Ini kalau gara-gara Covid ini malah yang bilang begini, Pak Jarot, saya di Bandung ini ada 40 cabang, Pak, sama masuk pos-pos PI, Pak. Dulu hari Minggu tuh 40 pendeta, Pak, pendeta PDPM, PDM, masalah tamu segala macam. Di Bandung ini kami rayon, Pak. 40 orang khotbah bareng-bareng, Pak. Di kota, di cabang-cabang pos-pos yang berbeda. Gitu. Terus Covid datang, Pak. Ibadahnya streaming, Pak. Yang khotbah cuma 1, Pak. 39 nganggur, Pak. Satu itu pun giliran sama pusat juga khotbah, Pak. Jadi saya ini sekarang khotbahnya 2 bulan sekali, Pak. Lah, ilah, saya sebulan 45 kali gitu. Lalu orang bilang, Pak Jarot jadi full time dong. Mundur dong, saya sekarang overtime kok. Tapi begini Pak Jarot, Tuhan pasti punya kehendak, Pak. Bapak bangkrut, mungkin saatnya Bapak buka gereja. Gitu. Waduh, saya dikompori banyak orang buka gereja. Kalau Bapak buka gereja, Pak, saya diakennya, Pak. Saya donaturnya, Pak. Saya jemaatnya, Pak. Saya cari jiwa, Pak. Gitu. Waduh, ini kalau saya nggak dewasa bisa ragu-ragu. Orang yang dewasa punya keyakinan penuh. Gitu. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun saya melayani. Saya pernah janji sama pendeta-pendeta. Saya bantu semua gereja, saya melayani semua gereja, saya ngajar semua gereja, saya sahabat semua gereja, saya tidak akan buka gereja. Masa gara-gara bangkrut lalu goyah. Gitu. Padahal dulu yakin punya visi misi. Enggak, saya nggak goyah. Gitu ya. Tapi saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan saya makan apa ya nih? Mosok gara-gara bangkrut lalu mau cari makan buka gereja, kok kayak pensiun cari kolektor. Kalau ada panggilannya full time nggak masalah gitu kan. Jadi saya bergumul, dan dalam pergumulan itu sebagai orang yang dewasa punya keyakinan penuh gitu. Tapi keyakinan itu kadang harus digumulkan. Lalu pergumulan saya kemana? Gitu ya. Saya kembali kepada diri saya. Sambil saya kesaksian, saya punya passion, punya bakat. Nah, makanya dalam kurikulum tadi, biografi tadi mungkin nggak lengkap karena belum termasuk profesi yang paling baru setahun ini, gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu, saya mencoba melukis, saya upload, laku, ngelukis lagi, upload Instagram, Facebook, laku lagi, ngelukis lagi, laku lagi, ngelukis lagi, laku lagi. Dan orang bilang, Pak Jarot lukisnya detail banget ya, matanya detail banget ya, itu sampai jenggotnya, rambutnya udah dibikin satu-satu. Ya iyalah, orang melankolik menulis gitu ya. Saya tuh berbicara kayak orang sanguin, menggambar seperti orang melankolik, bangkrut tenang seperti orang pragmatik. Ada masalah gue marah kayak orang kolerik. Jadi sekarang DISC saya psikolog bisa bingung sendiri menganalisa saya, gitu ya. Jadi saya mulai banyak melakukan eksplorasi selama pandemi dan setelah bangkrut ini, dan tetap antusias untuk punya keyakinan dan bahkan hidup lebih daripada pemenang, nggak ada mengeluh, nggak ada muka sedih, gitu ya. Nah, itu bentuk praktis mengenai berdiri kuat sebagai laki-laki, punya keyakinan penuh. Ini gagal, yang ini bangkrut, yang ini, begitu ya. Nggak pakai, ya bingung itu nggak pakai lama lah, gitu ya. Bingung itu seminggu 2 minggu aja dipelihara, berikutnya bangkit, melayani, antusias, ya, menyesuaikan hidup. Dulu duitnya banyak, ya keluar negeri sebulan bisa 2-3 kali. Sekarang bangkrut, ya udah, ya nggak bangkrut pun juga COVID kan.
Jadi nggak kelihatan kalau bangkrut. Sebelum bangkrut juga hidupnya sederhana gitu. Jadi orang sederhana itu ada untungnya itu. Wah, Pak Jarod sama aja dulu sebelum bangkrut sama udah bangkrut ya sama lah. Sebelum bangkrut juga nggak pakai jas mewah, nggak pakai jam tangan. Padahal kalau Anda buka IFA Dahsyat itu kami jualan jam. Nah, oke, beberapa menit lagi saya pakai untuk dewasa sebagai istri, lalu kita tanya jawab ya. Nah, sekarang bagaimana istri yang dewasa? Atau sebentar, ini masih ada satu lagi soal suami. Suami yang dewasa kalau menurut kitab Rut gitu ya, ini mengenai suami. Naomi bilang sama Rut supaya kamu menikah dan mendapat tempat perlindungan. Jadi suami yang dewasa itu akan memberikan rasa aman kepada istri atau perlindungan, ya, memberikan suami yang dewasa memberikan rasa aman. Suami yang kekanak-kanakan, aduh, istri yang nggak aman lah punya suami kayak anak kecil gitu, main game melulu, nggak tanggung jawab, nggak mau cari duit, sudah COVID, kena PHK, tidur melulu, gitu ya, itu tidak memberikan rasa aman. Nah, maka kalau suami dewasa, istri akan merasa aman dan seterusnya. Ya, kita nggak bahas satu poin demi poin, nanti waktunya jadi nggak cukup. Oke. Jadi orang yang dewasa, kalau ayatnya tadi apa? Punya keyakinan penuh. Oke, saya sederhanakan menjadi quote. Seorang suami yang dewasa, laki-laki yang dewasa, apapun yang terjadi, terus berdiri teguh. Kenapa? Karena punya keyakinan Tuhan menyertai. Dan Tuhan menguatkan hati, maka tetap terus mencintai dan mengabdi baik kepada Tuhan ataupun sesama. Nah, sekarang ganti istri yang dewasa. Gimana Pak, saya mau hormat, mau tunduk sama suami Pak. Suami saya itu Pak, tidak bisa mimpin. Saya pemimpin yang lebih baik. Nah, masalah milenial ini kan, milenial melahirkan wanita-wanita yang pinter. Waktu kuliah, IP-nya lebih tinggi. Gitu. Coba Bapak Ibu kalau cek hasil kuliah dulu gitu, IP-nya mana yang lebih tinggi, Bapak atau Ibu, gitu ya. Milenial ini menghasilkan wanita yang lebih kaya, gitu. Gaji suami sama istri lebih tinggi, banyak loh sekarang ini. Bahkan ketika suami kena PHK, kena stres, stroke, linglung, gitu, istrinya diem-diem bangkit, nyoba usaha ini itu, maju diberkati, gitu ya. Maka akhirnya istri punya kesimpulan seperti yang warna ini saya kasih kursor ini ya, I am a better leader, gitu ya. Tapi itu tanda wanita tidak dewasa. Tapi gimana Pak kalau saya punya suami itu betul-betul very bad husband? Gimana ya Pak ya kalau suami saya itu bukan pemimpin rohani? Bagaimana saya bisa menjadi penolong jika suami bukan spiritual leader? Ini semua yang saya sebutkan ini sebenarnya judul buku ya. Buku-bukunya ada ini semuanya. Oke, tapi singkatnya aja langsung kita pelajari. Yang pasti wanita dewasa itu wanita yang menyadari sungguh-sungguh esensi kodrat istri, Kejadian 2:18 yaitu penolong. Nah, inti dari penolong, Amsal 31 wanita bijak itu adalah berbuat baik. Jadi Amsal 31 itu kalau dibaca itu wanita luar biasa ya, punya kebun anggur, punya pemintalan, dia juga punya membawa ikat pinggang kepada pedagang, punya usaha leather product, dia juga ada permadani. Waduh, ini entrepreneur ini, bisnisnya banyak banget itu. Dan itu sebagai contoh wanita bijak. Jadi bapak ibu-ibu nggak perlu bertanya malah gitu, Pak, boleh nggak wanita Kristen bisnis? Ya, contoh wanita bijak aja bisnis, gitu, bukan kerja lagi. Entrepreneur itu usahanya macam-macam. Ibu boleh main saham di New York, ibu boleh punya pabrik di Gede Bage, ibu boleh punya outlet di Jakarta, Bandung dan sebagainya, sangat boleh, itu alkitabiah, gitu ya. Tapi wanita yang dewasa, sekalipun dia bisnisnya maju sukses, maka Alkitab menceritakan ia berbuat baik kepada suaminya. Seorang bisa menolong, jadi penolong, Kejadian 2:18, kalau dia hatinya baik. Kalau dia berbuat baik, kalau hatinya baik. Jadi istri yang baik itu yang bisa mewujudkan impian suami, bahkan kalau toh dia bekerja, seperti Amsal 31, dalam rangka membantu suami mencari penghasilan untuk keluarga. Dan kalau sudah dapat hasilnya, maka itu adalah milik keluarga. Karena posisi dia adalah penolong. Dulu waktu saya ibadah onsite, sering sambil ibadah, saya bawa sopir saya sekaligus buka counter buku.
Nah, ya, sopir saya itu penolong saya yang membantu saya menjual buku. Itu kalau hasilnya bukunya laku tuh, duitnya punya saya tuh, bukan punya sopir saya karena dia penolong saya. Jadi kalau ibu itu kerja cari duit, duit itu punya suami loh. Karena ibu itu bekerja dalam posisinya sebagai penolong. Ya, tentu boleh uang itu dipegang ibu, gitu ya. Artinya uang itu dihasilkan suami, dihasilkan istri, sama-sama dimiliki bersama. Jadi ibu nggak boleh begini, uangmu itu uangku. Ya, uangku. Itu namanya tidak dewasa, kanak-kanakan. Yang dewasa itu uangku, uangmu, gitu. Mana bisa Pak begitu? Ya berarti agak dewasa, ya kan? Uangmu, uangku, ya. Uangku. Memang wanita tak terkalahkan ya. Bapak-bapak jangan mengalahkan istri, pasti nggak berhasil, ya. Tapi juga harusnya istri itu nggak perlu dikalahkan karena dia sudah submission sendirinya. Tapi wanita yang tidak dewasa mana bisa submission. Ya, jadi wanita yang dewasa adalah wanita yang berbaik hati, dan baik hati itu ada indikasinya, ya banyak banget, ada 8 indikator, ya nggak usah dibahas satu-satu, ya. Tapi yang pasti wanita yang tidak baik hati dia akan capek berbuat baik. Capek saya capek Pak Jarod, saya capek Pak menikah sama kunyuk satu itu Pak. Pak Jarod sih istrinya nggak capek, pasti Pak Jarodnya baik. Suami saya itu loh Pak, muka Herodes Pak, urapan Firaun Pak, tingkah laku Pontius Pilatus Pak. Lah, ibu punya suami seperti Pontius Pilatus, ibu pasti akan punya karakter seperti Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus gitu ya. Jadi ibu bersyukur punya makhluk satu itu dalam hidup ibu. Itulah pencobaan dan ujian yang membawa ibu sampai pada kesempurnaan. Ya, kalau bapak ibu masih hidup pada zaman Sokrates itu ditanya gitu ya, bagaimana caranya bijaksana gitu, dan dia berkata, orang-orang bijak itu istrinya kejam-kejam. Jangan tanya kenapa Pak Jarod bijak ya. Istri saya tidak kejam, tapi saya mengalami masalah luar biasa. Yang namanya ditipu, bangkrut, buka event organizer rugi, buka animasi hancur, sekolah animasi nggak berhasil. Wah, dalam hidup saya ini, namanya masalah banyak banget. Jadi saya ini bijaksana bukan karena istri saya kejam, tapi dunia yang kejam yang saya masuk itu banyak sekali saya alami, karena saya memang hidup di dunia sekuler yang kejam sekali. Tapi saya kalahkan merekanya, gitu kan? Saya tidak mati oleh kekejaman dunia ini. Nah, jadi kembali lagi kepada ibu-ibu ya. Saya berharap ibu-ibu tidak perlu menjadi kejam untuk menjadi suaminya bijaksana. Tapi ibu adalah orang yang baik hati, karena orang yang baik hati bisa berbuat banyak hal, punya things to do yang harus dilakukan sampai ditempel pun badan bisa penuh. Oh, tapi mukanya tidak ada muka stres. Karena apa? Karena baik hati. Karena wanita kekuatannya di hatinya. Dengan hati yang penuh cinta, dia bisa hamil 9 bulan, lalu sambil hamil itu juga dia masak, dia setrika. Wanita itu multitasking, multitalent. Untuk bisa sebagai penolong, Tuhan ciptakan dia kemampuan multitasking. Coba bayangin, wanita bisa setrika, sambil setrika dia pesan barang, pakai sepatu sendalnya masuk. Coba bapak setrika terima telepon, setrikanya gosong. Bapak setir mobil aja dijak ngomong harusnya belok jadi nggak belok, jadi lurus, nyalain lagi yang banyak ngomong. Kamu tuh ngajak ngomong, aku harusnya belok jadi lurus ini. Gara-gara kamu ajak ngomong, siapa yang pegang setir? Aku cuma ngajak ngomong. Memang makhluk satu itu laki-laki nggak bisa 2 hal sekaligus. Otaknya tidak multitasking. Tapi ibu itu multitasking luar biasa. Nah, itu karena ibu seorang penolong. Laki-laki itu kayaknya badannya besar, tapi dibikin dari tanah. Tanah kan rapuh. Makanya begitu bangkrut, stroke, begitu gagal, stres. Wanita kagak stres. Selama dia ada cinta. Karena wanita dibuat dari tulang. Tulang itu lebih kuat daripada tanah. Makanya bapak nggak bisa mengalahkan ibu. Pasti kalah lah, karena wanita lebih kuat. Apanya? Semuanya. Bapak merasa banyak olahraga, kakinya kuat. Tetap kalah sama kaki wanita. Coba antar ibu ke mall. Ikuti kemana dia pergi. Wih, bapak sudah gempor, itu wanita masih melompat ke sana kemari seperti rusa yang melaut, udah gak ada capeknya tuh di mall. Jadi kakinya kuat wanita. Pinggangnya, apalagi. Coba bapak bilang sama ibu, mah kamu pulang kampung tak kasih libur lah ya. Kalau mau ke Bali juga nggak apa-apa, lagi murah nih. Kamar 5 juta cuma 200.000 loh sekarang ini di Bali. Waduh luar biasa, mah kamu libur sekarang gitu ya. Yang masak siapa? Aku. Ngepel aku, jangan nggak dipel loh Pak, nanti kotor bakterinya banyak. Lalu anak gimana? Aku tangani. Nah, ibu libur 2 minggu, semua yang ibu kerjakan bapak kerjakan.
5 hari Bapak sakit pinggang. Itu perempuan udah berapa tahun nggak sakit pinggang. Pinggangnya kuat wanita. Kakinya kuat wanita. Semangat hidupnya. Semangat hidupnya. Bapak itu namanya istrinya mati. Mana bisa orang itu tanpa penolong. Dia butuh penolong. Maka waktu istrinya mati, dia kawin lagi. Tapi banyak ibu-ibu, suaminya mati, loh, si bisa single parent. Penolong itu enggak butuh yang ditolong. Bapak butuh penolong, orang itu butuh penolongnya, tapi penolong nggak butuh yang ditolong. Ada loh ibu-ibu yang suaminya mati gitu, ya sudahlah, yang repotin nggak ada lagi, merdeka sekarang begitu kan, yang repotin udah nggak ada lagi. Jadi masa suami itu tukang repotin gitu kan, penolong itu nggak butuh yang ditolongnya. Maka Bapak jangan sembarangan loh ya, jangan meremehkan yang satu itu loh. Dia bisa hidup sendiri tanpa Bapak. Bapak mati dia bisa hidup. Wanita itu tak terkalahkan, Bapak, karena dia dari tulang yang kuat gitu. Dan tulang itu kalau dipegang licin, maka wanita itu halus. Ya, wanita itu halus karena dibuat dari tulang. Tulang itu licin, halus. Maka ada yang bilang sama saya, Pak Jarod, wanita itu makhluk halus yang susah dipahami, Pak. Setan demit kedua, Pak, itu makhluk halus yang bisa ditengking, Pak. Tapi yang satu itu tidak bisa ditengking, Pak. Ditengking pun nggak akan pergi, Pak. Itu namanya makhluk halus yang tak terpahami. Itulah wanita, ya kan? Ya makhluk yang halus. Tapi tulang itu jangan sampai patah. Kalau tulang itu patah, ujungnya runcing, Bapak bisa mati gara-gara tulang yang patah. Gitu ya. Maka jangan patahkan hati istri, jangan patahkan semangat istri. Karena kalau istri semangatnya patah, hatinya patah, Bapak bisa mati oleh wanita yang sakit hati. Benar-benar Bapak, itu wanita itu seperti tulang ya, yang kuat, halus, makhluk halus. Tapi jangan sampai makhluk halus itu patah, nanti Bapak bisa mati oleh wanita yang sakit hati. Nah, kita lanjutkan lagi ya sebelum kita tanya jawab. Wanita itu kekuatannya di hatinya, maka tugas Bapak adalah menjagai hati istri. Ya, jaga hatinya, jaga hatinya, jaga hatinya, jangan sampai kecewa dan kepahitan. Kebaikan hati seorang istri menjadikan energi tiada henti untuk berbuat baik kepada suami. Nah, nasihat saya buat ibu-ibu, jaga hati. Walaupun suaminya kayak Pontius Pilatus, ibu kayak Tuhan Yesus, begitu ya. Kalau enggak, ibu nggak bisa jaga hati, ibu capek hati juga. Ibu capek hati, yang satunya nggak merasa salah, gitu kan. Jadi repot lah, gitulah. Maka lebih baik ambil keputusan untuk jadi wanita yang bahagia, yang dewasa. Wanita dewasa bisa jaga hati. Wanita yang dewasa adalah yang menyadari panggilannya sebagai penolong, ya, sehingga bisa dengan senang hati dan bersyukur dengan kebahagiaan dan tujuan hidup suami. Ya, jadi sebelum kita tanya jawab, terakhir adalah kembali kepada wanita yang tak terkalahkan. Ya, sekali lagi ya Pak ya, wanita itu penolong. Orang bangkrut ditolong, orang jatuh ditolong. Mana yang lebih kuat? Yang menolong apa yang ditolong? Ya penolong lah lebih kuat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan mencoba, Bapak-bapak jangan mencoba mengalahkan istri. Istri itu tak terkalahkan dan memang tidak diciptakan tidak untuk dikalahkan. Wanita diciptakan juga tidak untuk dikuasai, tapi untuk dicintai. Pak, saya bisa kalahkan istri, Pak. Kalau saya bertengkar sama dia, Pak. Saya bentak dia, saya tempeleng tempat dia, Pak. Saya menang bertengkar. Bapak menang bertengkar, tapi kalah relasi. Ya, Bapak berdebat, menang debat, tempeleng lagi, bentak lagi, istri diam. Bapak menang? Enggak. Bapak menang berdebat, tapi kalah relasi. Karena setelah berdebat, Bapak bentak itu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Bapak sudah pengen baik-baik sama istri. Istri perasaannya terluka, dipeluk tidak bisa, dipegang tidak bisa, apalagi mau dicium. Nah, 3 minggu nggak dikasih jatah, sebulan nggak dijatah, Bapak bingung sendiri. Akhirnya Bapak baik-baikin sama istri. Mau ke mall nggak? Tak antar yuk. Ya ngalah. Bapak garuk-garuk kepala. Kenapa aku jadi yang kalah? Ya, si Bapak mulai baik-baikin istri. Makanya gampang, baik-baikin istri. Nggak gampang loh. Ya kan? Nggak gampang. Jadi memang istri itu nggak bisa dikalahkan. Karena dia diciptakan tidak untuk dikalahkan. Jadi sekali lagi Bapak jangan mencoba mengalahkan istri. Bapak tidak pernah akan menang. Ya. Di sini ada yang punya pengalaman mengalahkan istri, boleh bersaksi nanti. Nanti kutanya istrinya. Jadi kesimpulannya adalah dewasa itu tidak saling mengalahkan. Ya, orang yang pengen mengalahkan itu tanda kanak-kanak. Ya, kanak-kanak itu loh pengennya menang-menangan gitu ya. Orang dewasa itu nggak menang-menangan. Orang dewasa itu malah ngalah-ngalahan. Ya kan? Orang dewasa itu ngalah-ngalahan. Jadi kalau di sini masih ada yang suka menang-menangan, ya rasakan aja pembalasannya, ya kan?
Bapak mau mengalahkan istri. Mana bisa si penolong mau dikalahkan, wong dia itu penolongnya. Ya, nanti malah Bapak akan bingung sendiri, kenapa gue jadi yang kalah. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Oke, puji Tuhan ya, sudah diberkati malam hari ini. Aduh, luar biasa sekali, komplit banget ya.